Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang Anda dengarkan adalah channel Kandana Wong. Channel ini lebih mengutamakan informasi yang disampaikan dalam bentuk suara atau audio dan bukan dalam bentuk gambar. Nah, untuk Anda silakan subscribe dulu. Judul cerita kali ini adalah Sunan Amangkurat I dan Adipati Anom. Kala itu Sang Prabu sudah berputra 5, laki-laki semua. Putra yang sulung keturunannya dengan putri dari Surabaya diangkat dengan nama Adipati Anom. Dialah yang diharapkan menggantikan kedudukan sebagai raja kelak. Adiknya 4 orang, semuanya lain ibu. Penghulu bernama Pangeran Puger, Pandodo Pangeran Singosari, Sundulan bernama Pangeran Martosono, dan wurakilnya bernama Den Mas Topo. Pangeran Peki di Surabaya satu rumah dengan cucunya yang bernama Pangeran Adipati Anom. Pangeran Peki dan istrinya sangat sayang dengan cucunya. Waktu itu pangeran mempunyai binatang peliharaan seekor bekisar betina, dipelihara sejak kecil. Lama-kelamaan berubah menjadi jantan, bagus warnanya, dapat berkokok. Pangeran Peki sangat heran dalam batinnya, lalu timbullah niat bekisar itu akan dipersembahkan kepada Sang Prabu. Lalu kurungan ditutup dengan sutra putih. Pangeran Peki lalu sowan ke dalam kedaton, sudah duduk dengan hormat di hadapan Sang Noto. Pangeran Peki lalu menyerahkan bekisar serta menjelaskan bahwa bekisar itu dahulu adalah betina, sekarang sedang berubah menjadi jantan. Sangat layak jika berada di dalam kedaton Mataram. Sang Prabu sudah menerima bekisar, dari luar sangat suka serta heran. Di dalam batinnya sangat marah. Namun demikian Sang Prabu adalah seorang raja yang cerdik dan pandai. Tajam olah batinnya, mampu menangkap segala yang kasar maupun yang halus, yang kasat mata maupun yang tidak. Batin Sang Prabu, sebenarnya pamannya itu dikatakan memberi kiasan, sebab anaknya putri sudah menikah dengan Sang Prabu, serta sudah berputra seorang laki-laki bernama Adipati Anom. Sekarang sudah dewasa, sudah waktunya Sang Prabu lengser dan Pangeran Adipati Anom diangkat menjadi raja. Sang Prabu setelah berpikir demikian, pamannya diperintahkan pulang. Sesudah itu Sang Noto lalu menyampaikan berita kepada para abdi bahwa sang paman sowan itu sesungguhnya memberikan pasemon atau sindiran buruk. Pamannya dapat dikatakan orang tua yang tidak layak atau gigi mongso. Kemarahan Sang Prabu yang demikian tersebar ke banyak orang. Pangeran Peki juga sudah mendengar kemarahan itu. Pangeran Peki sangat kecewa dan takut. Lalu segera berjemur di sebelah selatan pohon beringin kembar di alun-alun bersama anak istri serta seluruh kerabatnya dengan pakaian putih-putih. Sang Noto sedang sinewoko di Sitinggil Mataram bersama putra bawaan dari Ratu Malang yang diberi nama Noto Broto. Lalu melihat ada banyak orang berjemur di dekat waringin kembar. Setelah Sang Noto mengetahui bahwa yang berjemur adalah pamannya beserta seluruh kerabatnya, segera diambil naik ke Setinggil. Pangeran Peki segera naik ke Setinggil dengan istrinya menguntit di belakang. Semua yang melihat sangat terharu hatinya. Sang Prabu setelah melihat paman dan bibinya yang datang, segera turun dari dampar kencono. Paman dan bibinya diajak duduk bertahta di bawah. Sang Prabu menanyakan apa yang menjadi sebab berjemur atau PP. Pangeran Peki menyatakan prasetyo dan menyesal jika persembahannya
berupa ayam bekisar dulu itu kurang berkenan. Tidak terbetik sedikit pun dalam hatinya untuk menjadikannya sebagai pasemon, apalagi akan balelo atau gigi mongso. Jika kiranya Sang Prabu kurang berkenan menerimanya, ia mohon ampun. Kalau Sang Prabu tidak mau memberi ampun, pangeran dan seluruh keluarga mohon semoga dibunuh saja. Semua ini dikatakan dengan bersujud sambil menangis. Sang Noto setelah mendengar itu semuanya dari paman dan bibinya ikut menangis. Teringat ayahnya yang sudah almarhum, membuat yang sedang sowan ikut larut dalam keharuan dan menitikkan air mata. Mereka sangat iba melihat Pangeran Pekik bersama keluarganya. Sang Noto berkata sambil mengusap air mata, "Paman dan bibi, jangan terlalu dipikirkan. Saya tidak merasa marah. Sekarang saya juga sudah malu. Selanjutnya paman, kelak jika saya sudah tidak ada, tentu cucu paman yang menggantikan saya menjadi Raja Mataram. Tetapi ketahuilah bahwa keratonnya tidak di Mataram, tapi sudah pindah ke Monokerto. Adapun di sini, sayalah yang terakhir menjadi raja." Pangeran Pekik sangat terharu mendengar kata-kata Sultan dan menjawab, "Permohonan saya kepada Allah dan Nabi Rasulullah, mudah-mudahan negara di Mataram ini jangan berubah-ubah. Yang menjadi raja jangan selain dari terah Sultan." Sang Prabu menjawab, "Paman, sudah menjadi takdir Allah jika negara Mataram akan rusak karena cucu paman, si Adipati Anom itu." Pangeran Pekik setelah mendengar ramalan Sang Prabu sangat kecewa. Pangeran seger keluarga lalu diperintahkan kembali ke Surabaya. Sang Noto masuk ke dalam istana, diiringi oleh para dayang-dayang Bedoyo dan Parkan.